Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum belajar dimulai, tolong dulu yang rapi itu yang dipotong. Berkali-lipat. Dan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kedengar, Bu? Kedengaran, Pak. Ini bergema ya. Lanjut ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang ya, kalau misalkan Bapak menanyakan kabar kalian bagaimana kabarnya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Lemes-lemes ya, karena udah sedikit ya. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, paginya 3 kali. Ulangi, semangat pagi. Pagi. Sebelum belajar, Bapak akan absen ya, absen dulu. Ananda Roni. Hadir, Pak. Nur Halifah. Hadirah, Pak Guru. Daniati. Hadirul, Pak. Amalia. Hadirah. Udin. Udin, hadir nggak Udin? Enggak, Pak, enggak hadir. Enggak hadir, Pak. Katanya sakit perut, Pak. Apakah ada surat keterangannya? Enggak, katanya Pak enggak sempat buat surat keterangan, Pak. Berarti anaknya apa ya? Udin sakit apa tanpa keterangan? Tapi udah ngasih kabar belum ke Roni? Ya udah, Pak. Tadi Pak katanya sakit perut, gak bisa berangkat sekolah, Pak. Dia kan tetangga saya, Pak. Udin sakit ya. Oke, siap. Ya, anak-anak, mudah-mudahan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya biar bisa sama-sama lagi kita belajar di kelas 12. Oke, kita berdoa dulu ya. Sekarang KM untuk mempimpin doa. Ya, Ananda Romi silakan dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak tolong kalau misalkan lagi berdoa itu yang rapi ya. Nggak boleh enggak tadi ada yang bercanda. Iya, maaf, Pak.
Doa Apa? itu menghadap siapa doa itu? Menghadap Allah kan? Pak. Belajar agama tidak? Ini lagi belajar sama Bapak. Siapa gurunya sih? Oke. Nanti kalau lagi berdoa sambil bergurau ya, karena sudah sopan seperti yang maha biasa. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran ini, kita akan mulai kembali pelajaran yang sudah kita lalui. Ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Indahnya berbagi, masih ingat tidak? Berbagi itu tidak harus dengan uang. Berbagi itu kita bisa berbagi ilmu. Apalagi Nakwani, berbagi itu berbagi uang, berbagi ilmu, berbagi tidak. Berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan, ya, berbagi kebahagiaan. Awas. Berbagi kebahagiaan juga sangat dianjurkan anak-anak. Ya. Oke, kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang persaudaraan dalam Islam. Ya. Materi ini materi tidak akhlak, anak-anak bisa melihat presentasi yang Bapak paparkan tidak? Iya Pak, itu suara Bapak putus. Suara Bapak putus Pak. Oke. Lanjut ya. Bapak harap pada materi kali ini anak-anak bisa menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Ya. Kemudian bisa juga menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama. Dan juga kalian bisa menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama anak-anak. Dan juga bisa menyadari Rasulullah dalam berinteraksi dengan pemeluk agama yang berbeda. Dan yang terakhir, pada tujuan pembelajaran yang hari ini Bapak sampaikan, Bapak harap kalian bisa menunjukkan sikap menghargai keyakinan dan agama selain agama Islam. Oke. Anak-anak perhatikan. Kalian negaranya apa sih? Kalian negaranya apa? Indonesia Pak. Indonesia. Ada yang Yaman tidak? Gimana Pak? Lokal semua. Kita negaranya negara Indonesia. Negara Indonesia itu anak sangat kaya akan ragam budaya. Agamanya banyak. Kan coba. Khalifah, agama yang ada di Indonesia itu agama apa aja? Sebutkan. Halo Khalifah. Iya Pak. Suaranya Pak putus-putus Pak. Oh iya. Baru aja jadian. Nur Khalifah. Punten yang lain, apakah bisa terdengar? Iya Pak, tapi putus-putus Pak. Putus Pak. Oke. Anak-anak, coba kalian sebutkan agama apa saja yang disahkan oleh negara kita. Kebanyakan itu menganut agama apa? Islam Pak. Islam. Buddha, Kemudian terus Kristen, Konghucu. sama Protestan. Oke. Kalau Pak Roni, kalau Nak Roni agamanya apa? Gimana Pak? Putus-putus ya. Oke. Apakah kalian beragama Islam? Alhamdulillah Pak, Islam Pak. Alhamdulillah ya.
Berarti kita sejalan nih. Anak-anak, Bapak akan bertanya terhadap kalian. Negara Indonesia itu banyak sekali adat istiadatnya, budayanya, kemudian agama, ras, dan sukunya. Nah, apakah perbedaan tersebut menjadikan kita saling berperang satu sama lain? Tidak. Tidak kan? Apakah yang mempersatukan kita dengan berbagai perbedaan tersebut? Ada yang tahu tidak? Ayo. Kita kan agamanya beda, kemudian bahasanya banyak, kemudian adatnya berbeda, tapi kita tidak berperang. Kenapa coba? Nah, jawabannya karena kita itu memiliki ukhuwah. Antaranya ada ukhuwah Islamiyah. Coba Bapak pengen tahu dari hati untuk membacakan artian ukhuwah Islamiyah. Coba bisa dibacakan. Bapak suaranya putus-putus, Pak. Putus. Gimana ya? Padahal udah Ya, diulang ya. Coba Gun Khalifah untuk membacakan pengertian ukhuwah Islamiyah. Siapa? Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan, karena sama-sama umat Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Tidak peduli dari suku, bangsa, atau benua. Islam menjadikannya bersaudara. Oke, bagus. Jadi sebelum lanjut berikutnya, kita akan menjelaskan dulu tentang ukhuwah Islamiyah. Anak-anak, Islam itu bukan hanya di Indonesia. Ya. Islam juga tersebar luas di negara-negara, di benua-benua. Di Arab apalagi, notabene menganut agama Islam. Di Jepang sama. Di Jepang juga ada umat Islam. Di Amerika dan negara-negara yang lain, kita itu dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Dengan ciri khas ibadahnya kita itu masing-masing mempunyai versi, tapi tidak merubah hakikat daripada agamanya tersebut. Sholat maghrib dia 3 rakaat, jangan kayak siapa yang 10 rakaat. Idul Fitrinya sama, hari-hari besarnya juga sama. Paham ya tentang ukhuwah Islamiyah? Jadi ukhuwah Islamiyah itu anak-anak, kita itu bersaudara sesama umat Muslim. Kemudian tadi ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan beda agama, apakah kita boleh berteman? Nah, nanti kita akan dijelaskan ke slide berikutnya. Nah, kemudian ukhuwah watoniyah. Coba sebelum Bapak menjelaskan detail, Bapak ini Amalia untuk membacakan tentang ukhuwah watoniyah. Coba. Siapa? Kata yang keras pintar. Ukhuwah watoniyah. Waton artinya tanah air.
tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Sedangkan ukhuwah wataniyah itu merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara bangsa Indonesia. Oke, bagus Amalia. Bahasanya udah lancar ya. Oke, anak-anak. Untuk watoniyah, waton itu artinya negara atau tanah air. Sebagaimana syair yang dilantunkan dalam lagu itu ada kan? Perkataan ulama yang berbul. Apa itu? Kalian itu nyanyi tuh. Hubul waton minal Benar sekali. Menurut jadi ukhuwah watoniyah kita hidupnya di negara Indonesia. Ya. Suku-sukunya berbeda, suku bahasanya beda dari awal. Nah, tapi kita itu terikat anak-anak, terikat dalam persaudaraan ukhuwah watoniyah. Ya. Yang pertama kan ukhuwah Islamiyah. Nah, yang kedua ukhuwah watoniyah menjawab dari pembahasan yang tadi dikatakan oleh teman kita. Bagaimana kalau misalnya kita berbeda agama? Jawabannya adalah ukhuwah watoniyah. Kita harus saling merangkul satu sama lain meskipun beda agama. Tapi kalau dalam satu naungan watoniyah, maka kita harus bisa hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Atau istilahnya yaitu toleran. Ya, nah. Kemudian ini nih ukhuwah Islamiyah. Coba dibacakan sama Ananda Roni. Baik, Pak. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya. Tetapi sebagai umat manusia, suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, bangsa dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah insaniyah bisa menciptakan persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama walaupun tidak seagama atau tidak sesuku. Itu Pak. Oke, udah pada bisa baca ya kelas 5. Oke, anak-anak jadi seperti ini. Ukhuwah insaniyah, kita sebagai makhluknya Allah atau sebagai insan ya, diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ketika orang tua kita muslim, kita agamanya Islam. Kalau orang tua kita Nasrani, otomatis kita jadi anak seorang Nasrani dan lain sebagainya. Tapi kita itu tercover, terwadahi oleh yang namanya ukhuwah insaniyah. Jadi nggak usah harus memandang, wah itu mah non muslim, jadi kita dibatasi pertemanannya. Ya. Itu mah agamanya Konghucu dan minoritas di Indonesia. Jadi kita dibatasin. Nah, tidak boleh. Yang namanya dimaksudkan ukhuwah insaniyah, kita saling merangkul, menghargai meskipun sudut pandangnya berbeda. Ya, jangan jauh-jauh. Pemikiran itu bisa berbeda, apalagi mengenai tentang masalah agama. Ya, dari cara peribadatannya, dari cara akhlaknya, ya. Semua agama mengajarkan kebaikan, ya. Tapi yang lebih baik agama apa? Khalifah, yang lebih baik agama apa?
Islam, Pak. Islam, Pak. Terus Islam. kalau misalkan ada teman kita yang agamanya Buddha, anak-anak yang paling baik itu agama apa? Buddha. Nah, nanti kita bisa ngambil kesimpulannya bagaimana? Apakah agama itu sama-sama baik? Buktinya orang yang nggak beragama aja baik, berbuat baik. Nah, maka dari sini agar tidak terjadi perpecahan antara saling benar dan saling baik, timbullah yang namanya moderasi beragama tuh ya, tentang ukhuwah insaniyah. Ya. Next berikutnya ya. Perhatikan anak-anak. Di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Kalian kalau di rumah ngaji enggak? Kalau sore itu ngaji kan? Cung yang kalau Ngaji, Pak. Cuma sekarang mah sering hujan, Pak. Jadi jarang ngaji, Pak. kalau sekolah madrasah ada enggak di sini? Nggak ada, Pak. Tapi Bapak yakin murid Bapak itu pada bisa ngaji semua ini. Coba ya. Amin. Amin. Coba Bapak pengen tahu siapa ya? Coba acungkan tangannya dulu. Siapa yang pengen baca ini? Nanti dikasih nilai tambahan sama Bapak. Ayo. Bebas. Mau nilai, mau kopi, mau permen nih anak-anak. Kemarin tuh hari guru tuh, Bapak belum dibuka tuh permennya. Coba siapa dulu? Oke, ditunjuk aja ya. Coba Ananda Saudari Amalia. Coba baca ya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Luar biasa ngajinya fase, makhorijul hurufnya udah tepat, kemudian tajwidnya juga udah bagus ya. Oke, terima kasih, suara yang begitu lembut ya. Kemudian Bapak pengen coba Nurhalita membacakan ini artinya ya. Siap, Ya. Bapak. Ayo pinter. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, pinter ya, bacanya udah lancar ini. Oke anak-anak, Allah sudah jelas berfirman mengenai kita bahwasanya kita itu terlahir untuk apa? Saling mengenal. Oke anak-anak, jenuh ya kalian, udah dari pagi ini jam terakhir. Coba kita ice breaking dulu. Ice breaking apa ice breaking ini? Tulisannya ice breaking. Gak apa-apa ya. Anak-anak. Bapak berhubung guru PAI, jadi ice breakingnya itu sholawatan. Gak apa-apa ya. Kalian kalau pengen ice breaking yang menarik sama guru kelas,
Tapi Bapak tidak kalah sama guru kelas. Sholawatan yang luar biasa. Perlu kalian Masya. ketahui. Ini sinyalnya laptop enggak sih anak-anak? Anak-anak, perhatikan paparan di slide ini ya. Malaikat, tahu kan malaikat itu anak-anak bisa menghitung jumlah bintang yang ada di langit. Bisa menghitung tetesan air hujan yang turun ke bumi. Ya. Tapi malaikat tidak bisa membaca, tapi malaikat tidak bisa menulis atau mencatat pahala orang yang membaca sholawat. Nah, maka dari itu kita berikutnya membaca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Oke. Nantikan ya, nanti Bapak dulu, kemudian anak-anak mengikutinya. Siapa? Oke. Semangat, semangat. Semangat, Selamat, Pak. Pak. Semangat, Pak. Bismillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bareng-bareng ya. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lanjut ya, Bapak suaranya serak habis minum di cola. أشرق البدر علينا قلت يا وجه السرور يا نبي. Bareng lagi. Salam alaika ya Rasul, ya Habib, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmatul afiq. Yang berikutnya, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Di antaranya, 1, menciptakan perdamaian. Kemudian 2, memeras tali persaudaraan. 3, dicintai Allah. 4, disukai banyak orang. Dan 5, menjadi pribadi yang rendah hati. Oke. Bapak akan mengasih tugas kepada kalian semua ya, tugasnya ringan. Coba perhatikan di LKPD-nya anak-anak. Ini PR saja karena waktu sudah habis. Perhatikan LKPD beragam keberagaman agama. Nah, pada langkah pertama, kalian harus bisa menerima ilustrasi gambar yang peribadatan ya. Kemudian sisi kanannya yaitu nama-nama agamanya. Nanti kalian sosiologi
yang mencocokkan. Contohnya, masjid berarti tempat beragamanya orang Islam. Ya. Minggu depan dikumpulin ya. Tentang ini. Kalau gambarnya kurang jelas, nanti anak-anak bisa lihat Google aja. Ya, berikutnya. Terima kasih. Nah, rangkumannya ya, kita akan membacakan saja. Perhatikan anak-anak. Jadi ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga negara. Kemudian berteman baik dengan orang yang berbeda agama adalah anjuran Rasulullah. Kemudian sikap berteman yang baik adalah tidak membedakan teman, saling tolong-menolong, tidak memaksa kehendak orang lain. Keempat, akhlak yang baik dalam bergaul akan membuat orang lain menyukai pribadi kita. Dan terima kasih. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan materi hari ini. Insya Allah materi selanjutnya yaitu tentang indahnya bulan Ramadan masuk ke bab 9. Anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi persaudaraan dalam Islam? Bapak harap kalian sudah memahami ya, bahkan bisa menerapkan, karena ini adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan keseharian kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sudah Bapak. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti semua ya. Oke, terima kasih, itu saja ya anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, minggu depan dikumpulin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.